Akankah mereka unggul dari setupnya? Akankah mereka unggul dari team fight-nya? Tapi untuk band bakal masih sama, nggak berbeda jauh lah kurang lebihnya. Cuman ada di Kalea nih. Udah capek ya, udah stop Kalea. Cukup ya. Kena pick off, terus dikombokan pakai satu buah Bennett Rage, itu juga kayaknya bakal lumayan bikin pusing. Atau sengaja maksain biar nanti ada band terhadap Faramis kan juga agak sayang ya jatuhnya ya. Ya. Tapi untuk band terakhir yang menutup fase band yang pertama akan kemana? Jungle ternyata yang dipilih. Sementara untuk Onyx satu hero terakhir. Oke, kita lihat juga menarik kali ini mana Kimi mereka masih targetkan ke arah Masya ya, target utama mereka. Kimi first pick. No trade. Kayaknya boleh sih. Untuk sekarang trade-nya paling bakal... Heret. Iya ya, Heret doang. Atau lu ambil Heretnya? Lepas sama Kimi. Kimi Pove dong. Mahal sih, terlalu mahal Be. Tetap Kimi ya. Kimi yang menurut gue stabil. Karena Harit ya, tadi kita bisa lihat Haritnya memang mengangkat banget sih. Wah, tapi hati-hati loh, Savero udah menunjukkan bagaimana tajinya dengan menggunakan Heret. Bisa. Dan kalau misalkan itu terjadi kembali, berarti menandakan bahwa apa yang terjadi di game yang kedua itu bukan sekedar keberuntungan bagi Onyx dan Savero. Ya, karena memang tadi space-nya juga dibuat kan oleh teman-teman dari Onyx-nya juga. Baxia-nya diambil. Wait, Baxia. Di take over, really? Untuk lawan Kimi, berarti kita udah bisa bilang memang Baxia ini salah satu hero yang enak ya. Ya. Untuk berhadapan dengan Kimi dimanapun posisinya. Sebenarnya dari awal nggak sih, kita sempat mention berkali-kali kan. Ya, Baxia, Lolita ini bakal jadi jawaban banget buat Kimi. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah apakah Baxia ini sendirian? Gimana kalau Baxianya bareng sama Lolita? Dan tergantung Be, ini Baxia-nya Baxia mana dulu? Kalau Baxia nomor gimana? Loh, Kairi Baxia. Kairi Baxia. Kairi Baxia, Itu Lin. ikonik juga sih. Bentar, Kairi Baxia yang buat gue nangis. Ya nggak cuma itu sih, kan ya kenapa sih orang selalu inget yang negatifnya terus? Iya, kan? kan bagus Yang juga. positifnya banyak loh dari Kairi. Keluar banyak lagi, jago. Tapi kan Makanya, kalau jago banget. obat ke gua lumayan cukup sedih kalau gua. Tapi ada yang bikin nangis kan? Iya. Nah, Fredrin. Fredrin versus Baxia. Ini welcome to season 10. Yeay, 11. season 10 ya. 11. 11 lebih detail lagi, 10 11 masih ada. Fredrin Baxia barat banget. Iya, soalnya kan waktu itu lagi genap Iya. Genap Iya. 10. 10 berarti ya? Iya, ini udah boleh ya, kita kembalikan lagi ke masa itu. Boleh, dan Hanzo. Ini yang mau bilang, belum tentu Baxianya di jungle. Bisa jadi di EXP, bisa jadi di Roamer. Iya. Di XP MPL ada yang pernah coba belum ya? MPL ID? MPL ID belum. Tapi terakhir untuk Baxia di EXP itu di salah satu perwakilan dari Filipino di ESL, Oh PH ya? Vulcans Philippines. Iya. Di Flapti sih. Untuk di MPL Live Icon yang punya. Iya. Resmi. Tapi konsepnya kebaca. Maksudnya ada loh konsep dari Baxia ini tuh ada. Bukan sembarang pick kayak ambil aja Baxia ini enggak. Dia memang menangin mobilitas, dia menangin dari damage reduction-nya juga dia Iya. nambah. Dia bisa lebih enak untuk membuka vision. Atau sekedar kayak, ada Kimi ambil Baxia gitu kan. Tapi itu dia yang bisa kita lihat. Mereka tutup langsung linknya. Dimana tidak ada jump in ke arah belakang nih. Untuk motong langsung ya ke arah dari sosok Hanzo yang sedang dalam ancaman juga ketika ada link nantinya. Dan jujur, pick Fredrin ini juga masih misteri sebenarnya kan. Dia masih bisa ditaruh di EXP, Badang juga sangat fleksibel. Dan aku merasa pick Hanzo ini harus diimbangi dengan pick Assassin juga sebenarnya, Lim. Hanzo pick assassin. Jadi Fredrinnya dibikin flex ke EXP. arah EXP ya. Akankah kita melihat Lancelot lagi di sini? Lancelot, Annabelle. Bisa. Kalau mau selain Lancelot mungkin opsinya ke Suyo ya, Vector gitu. Masuk gak sih? Alpha lebih masuk kayaknya. Alpha ada efek stun, Hanzo masuk, ketahan. Baxianya bukan jungle soalnya. Kalau Baxia jungle iya, Alpha enak. Ya tapi masalahnya untuk menghentikan Hanzo dengan Spirit of Alpha itu kan memberikan efek stun sedikit dan Hanzo itu bakal stop sedikit kan. Tapi itu cuma di depannya deh. Beratnya adalah sekarang gimana caranya Onyx juga punya sustain team fight. Itu Fredrin. No. Onyx punya deliver damage dari magical. Dia punya sustain, punya poking, punya spamming menurut gua. Harus. Karena kalau misalnya enggak, ini pertama Ibo yang masuk tenggelam. Iya. Kedua, ya kan?
dari seorang Kairi. Hanzo kita lihat tadi energinya. Oh, itu dia spamming. woi. Itu spamming. Raja Api. Raja Api Valir karena sudah muncul untuk Fredrin. Dan tentunya cukup menarik ya. Karena melihat waktu di Filipina juga sudah mulai muncul Valir. Yang apalagi sudah di buff juga dengan DPS yang lebih mematikan. Dan tentu dengan Sirin Torrent yang bisa memukul mundur hero-hero yang punya kapasitas melee. Ini tugas dari Kairi berat nih. Karena dia benar-benar harus bikin Kiminya ini gak nge-damage. Karena kalau Kimi nge-damage, Valir bukan tipikal bisa escape loh. Dia kena efek immobilize, mau gak mau di buff. Gak cuma immobilize ya, kena efek slow. Karena biasanya Kimi akan membawakan Witness Finder. Itu tambahan juga. Belum lagi kalau misalkan kita ngomongin soal traction pulse. Gak bisa bergerak dia. Iya, udah masih bakal kerepotan ya. Gak perlu Stardiumnya, tapi Ruby. Ruby dan Granger. Ruby XP ya, Ruby Luke ya, Luke betul. EXP tapi damage kayaknya ya. Sometimes look tetap di 1X doang biasanya, Be. Oke, War Axe, Queen Swings, dan sisanya akan menuju kepada item defensive. Tapi mungkin ya, ini jawaban Ruby adalah karena di game yang kedua kelihatan banget kalau Hanzo-nya tuh harus dikasih efek mini stun. Ya, dan bahkan ini spamming yang gue bilang tadi butuh kenapa? Gue ngeliat Baxia sama Hanzo-nya. Ini kalau nggak ada deliver damage yang bisa spamming, ini bahaya. Ya. Savero itu juga cuma one momen doang. One way ticket juga kan takutnya kalau misalkan udah masuk pilihnya nggak ada, dia bakal tertangkap dan balik lagi. Gak kaget kalau misalkan Onyx ID membawakan Valir semenjak Onyx Filipina juga beberapa kali memunculkan Valir. Oke. Tapi last pick, obvious. Badan ya, mereka butuh badan tambahan. Tapi mengandalkan damage dari Heret dan juga Hanzo. Serta utility di Valir. Draft Onyx gua rasa lebih kompleks untuk di game yang ketiga. Ya. Kalau boleh jujur ya, Draft Onyx tabrak satu, lempar bola api, pasti kepanasan. Yes, ini dia. Ya, sudah ditunggu-tunggu. Akan ada hasil tentunya. Entah satu tiket playoff atau Onyx berangkat lebih tinggi di klasemen. One last game. Mampukah sang robot merah berhasil menumbangkan sang raja langit atau sang raja langit akan kembali ke tempat asalnya. So, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Oke, satu game terakhir akan menentukan nasib dari masing-masing tim. Hasilnya tentu akan ada di tangan dari 10 pemain yang sedang bertanding. Apakah tiket ketiga untuk babak playoff akan didapatkan oleh Bigetron atau Onyx akan memaksa Bigetron untuk main lebih banyak nantinya di sisa match mereka untuk mendapatkan kemenangan menuju ke babak playoff. Oke, Profesor, sepertinya kita akan lihat mereka akan bermain lebih safe lagi. 1-2 game temponya agak cukup rendah. Tapi kali ini Moreno bakal terkena spamming yang lumayan cukup menyakitkan. Wah, tapi Suns juga dalam keadaan low HP di flicker. Itu dia. Starlium beamnya untungnya miss ya. Dan para pasukan dari tim Onyx mereka mendapatkan informasi yang sangat mahal. Kalau ngomongin Suns sama Moreno, bedanya adalah Moreno akan lebih depan. Moreno akan lebih tergapai dibandingkan Suns dari posisinya, Profesor. Iya, di Turtle 1 Suns mungkin bakal terancam, tapi begitu juga dengan Moreno ya. Jadi sama aja sebenarnya. Buat sekarang dibalikin lagi dalam keadaan yang cukup tenang. Kairi mencoba untuk mendapatkan level 4 terlebih dahulu. Sangat mudah sekali apalagi dengan adanya Swift yang dia pilih sebagai salah satu pemilihan tanam emblemnya. Oke. Tapi untuk tempo harus dijaga nih. Jangan sampai kayak tadi ya. Reset dulu misplay di game sebelumnya. Iya. Berpikir dengan tenang. Gue penasaran sama Eman sih. 3 kali lagi spam hero berarti Eman. Iya. Tapi balik lagi sih buat sekarang kalau kita lihat ya dari segi pemilihan emblem Temporal Rain, berarti Burst Fireball-nya akan semakin mudah untuk di-spam ketika nanti Valir sang Raja Api akan siap untuk fight. Oh, Kairi udah memberikan sedikit vision di tempat sana. Finn terperangkap tanpa pasukan dari tim Onyx. Mereka mencoba mendapatkan first blood yang masih gagal. Karena ini badang. Itu kalau bukan badang, itu udah terkena first blood. Ya masih terlalu keras ya. Masih ada absorb. Ya. Dari emblem dasarnya juga ada support emblem lumayan banget. Ditambah dengan Papus sudah jadi sekarang. Setup di turn pertama. Ini lumayan seru nih. Karena keduanya bisa setup. Walaupun tipikal Onyx lebih ke counter setup. Oke. Tapi Gak keburu. menurut gua kita lihat. Di sini kalau mereka berhasil dapetin Fredrin mungkin lebih beda dibandingkan Baxia. Cuma yang paling enak di sini. Kalau bisa dibawa game karena itu udah late game. Kairi lagi sih. Kairi masih punya positioning yang baik banget. Untuk bisa ngedeal damage yang maksimal.
entah Anavel atau Luka sekalipun, Profesor. Ya karena ada Suns juga kan di sini. Burst Fireball, seiring Torrent. Ini akan benar-benar mengganggu pergerakan dari di depannya Bigetron. Bagian top lane, screening sudah mulai dilakukan Anavel. Oke, Anavel menjadi target utama dan bahkan para pasukan dari tim Onyx. Mereka akan coba mendapatkan Anavel dan kuat. Jangan kuat dapetin damage yang diberikan tadi Kairi masih mau lebih. Dan itu dia, dengan adanya burst fireball yang terus sakit. Semua damage ditahan oleh para pasukan dari tim Onyx. Moreno bahkan yang punya kesempatan dan Lutfi masih mau lebih. Lutfi balas dendam atas kekejaman para pasukan dari tim Bigetron di game yang kedua. Dan itu dengan tank jungle. Iya. Lagi-lagi Bigetron, mereka mengawali early game mereka dengan kurang baik. Tapi itu yang bilang, kenapa Kairi enak? Dia itu memang punya hero yang bisa secara tidak langsung di atas kertas ngebantai 5-5 yang ada di tangan BTR, Profesor. Ya ini benar-benar hero yang sangat mudah sekali dan sangat lezat dan bergizi untuk dipukul dengan Demon Hunter Sword. Iya ya, masalahnya nggak ada yang bisa ngincer balik juga kan? Ya, Ini siapa mau ke belakang? masalahnya Burst Fireball. Lihat ini, Suns. Oke, Sans untuk bersama pilihan itu plus Fireball dan juga Sering Torrent memukul mundur para pasukan dari Bigetron terlalu jauh dan mendekat. Positioning ingat, gua akan ingatkan kembali. Sans sama Moreno akan punya dua positioning yang berbeda. Biasanya sama-sama power positioning, tapi nggak bakal bisa kali ini untuk Moreno. Moreno terlalu jauh, nggak bisa ke-deal damage-nya. Iya ya, Suns agak sedikit maju ya. Dia punya, ya tadi Sering Torrent ada debuff juga sebenarnya kalau dia kena apapun. Jadi harus lebih agresif bisa dibilang. Sementara lihat, dengan tempo yang pelan banget hitungannya. Bigetron mereka harus lebih coba naikin temponya. Oke, turtle setup lagi. Apakah bakal dikuasai dengan adanya efek stun yang diberikan dari Suns? Karena buat sekarang kalau misalkan terlalu lama juga nggak bagus buat Bigetron. Oke, Lutfi di depan sana dia berani untuk melawan siapapun. Dia akan membalaskan dendam dan game yang kedua dan itu dia. Anavel akan berperota. Vince sekalipun di depan sana bisa memberikan perspektif tapi tidak akan ada terlalu berarti untuk terpasukan dari tim Onyx. Kenapa? Karena masih ada Kairi yang available dan Moreno mencoba untuk mempertahankan dirinya tapi K-Boy still survive in the jungle dan itu dia mau kehilangan musuh sekalipun tetap distribusi di tangan dari Kairi. Selama Anavel yang tumbang tidak ada pertukaran dengan Kairi masih gawang tidak bakal luka kejedot karya yang bakal menjadi satu pemain kill untuk tim Onyx for sure. Tambahan kill lagi bonus. Selain turtle yang didapatkan tiba-tiba saja Bigetron setelah momen diciptakan oleh Finn. Damage mereka kurang dan Onyx unggul 1000 gold. Wah, Early game yang lagi-lagi manis sekali dan bahkan Savero mencoba untuk bermain galak. Tapero kali ini udah diberikan informasi ke arah K-Boy. Nah ini sebenarnya sulit loh, mainin Baxian nomor tuh sulit banget loh Profesor. Iya. Kenapa? Karena pertama dia punya badan, tapi dia nggak punya skill escape, dia nggak punya apa-apa. Dia nabrak sekali. Dia nabrak sekali kelar. Itu dia, escape-nya susah banget. Dan hanya berharap kepada Revitalize. Makanya lihat, item pertamanya langsung mau Black Armor loh dari K-Boy. Oke, tapi lihat di depan sana, Lutfi hampir terperangkap. Dari seorang momentum dan bahkan K-Boy menutup jalan para pasukan dari Bigetron untuk bisa pulang dan mundur karena belakang terlalu sakit sekali. Terlalu sakit, damage gak bisa dibendung. Dan makin nantinya Kairi punya Swift Trinity ini makan berat. Beda lagi ceritanya ya. Ketika damage-nya sudah cukup. Tapi lihat di bagian bottom lane. Savero. Bebas banget. Bebas banget dan ini outernya udah mulai hilang semua. Udah mulai, ini ya, udah mulai kepegang temponya. Gak perfect tuh, tapi lihat cara keunggulan Onyx lewat leading management mereka. Ya, manis banget ya. Ya, mereka dapetin outer, mereka dapetin kill yang lebih banyak. First item priority look tentu menuju kepada War Axe. Tinggal sekarang melihat apa yang bakal diciptakan ketika Eman sudah punya Sky Burst. Apakah mereka akan mencari point kill, mencari pick off? Ya, jangan lupa ya, ini dengan assassin loh. Berarti di atas kertas harusnya begitu lagi pegang kan kendali sekarang. Iya. Dengan tank jungle, tapi Valir ini menjawab banget. Dengan keunggulan gold yang terlihat nyata dari Onyx. Balik lagi ya, Valir lawan tank jungle. War Axe, Lutfi. Oke. Masih ingin mendapatkan spell farm dan break smite tentunya sebagai salah satu jawabannya juga ya. Karena banyak juga yang memilih untuk first item priority-nya tertuju kepada War Axe juga. Jangan sampai ini berbahaya. Dapat para pasukan dan tim Onyx mereka memasang Tifa di depan sana. Fokus ke arah belakang. Target terhadap Turtle, Anavel. Targetnya menuju ke arah Turtle, tapi Tifa itu tidak baik untuk dia. Karena dia tertinggal di belakang seorang diri dan akan kehilangan 2 poin. Meanwhile di depan sana Kairi. Cuma hanya bayangannya saja. Itu dia Anavel ketika fokus dan masuk ke dalam pit Turtle. Aku udah ngeliat setengah badannya sudah bisa bilang ada di alam bata. Ini dia komit ketika
targetnya adalah orang, Onyx gak peduli mau turtle-nya dapat atau enggak, ngelihat pun enggak. Gak ada satupun skill yang dibuang ke turtle yang sekarang tadi. Iya. Memandang pun kayak udah nggak boleh ya untuk setup dari turtle-nya. Mendingan langsung orang aja dan target ke arah Sans. Ya, agak di depan sana, Sans ingat masuk ke seri terdepan. Moreno! Ditabrak Keyboy. Gak peduli apa yang terjadi. Terbakar di depan mana. Para pasukan dari tim Onyx, mereka semakin mengkontrol seluruh lane yang dimiliki dari tim Bigetron. Ada Xavier depan sana, Anafel udah mulai pasrah, mulai masuk lebih dalam lagi. Dan para pasukan dari tim Onyx, itu dia Keyboy. This is Keyboy. Keras banget sih. Bener-bener damage reduction tinggi. Karena Onyx, Iya. karena Onyx. Ada di item pertama, Blade Armor loh padahal. Ya balik lagi untuk membalikan basic attack ya. Jadi tentunya ini akan menjadi salah satu jawaban juga bagi Keyboy ketika nantinya dia akan bertemu dengan Moreno. Dan untuk mempertahankan diri juga di depan ada Revitalize, itu yang membuat Keyboy semakin sulit untuk di take down. Bayangkan 1 poin kill yang didapatkan Bigetron itu tertuju kepada Lutfi, bukan Keyboy yang padahal dia nggak punya skill escape. Iya. Dan dari tadi nge-mirror terus-menerus. Tapi lihat Eman dan juga Xavero, goldnya sama. Ya berbeda dikit lah. Tapi lihat damage yang diberikan dari seorang Eman karena udah terpuruk terus, jadi mau nggak mau deliver terus. Ya, dia Cuma Gak ada yang tumbang. ke-absorb doang, gak ngeluarin impact apapun. Ya. Tahan. Outputnya belum. Dan menit 8 ya, Swift Trinity. Oke, game fake. Baik GoPay, debut pick. Valir bagi Sans menjadi Valir sebagai hero ke-50 dalam pool hero Sans. Wow. Gila Sun Spec kah? Berarti hero ke-50-nya Sans adalah Valir, untuk Kairi berarti adalah Export. Oh, dan itu dia Sans. Mencoba untuk membuat para pasukan dari tim Bigetron kebingungan untuk bisa mendapatkan dirinya tuh Profesor. Mainin jauhnya pun susah ini, Bigetron. Gak kejawab ya. Iya, Kairi masih bisa jawab. Bigetron yang susah banget. Iya. Yang dijawabnya sama Kairi. Itu dia, bakal repot banget. Karena Hanzo dia masih bisa mengirimkan Pinnacle Ninja bayangannya untuk bisa melakukan clear terhadap minion. Tapi untuk Bigetron mereka harus stick berlima loh untuk bisa buka map. Oke, mereka ada Lutfi di depan sana. Sas akan coba dilindungi di arah belakang dan Anafel selalu tertinggal. Sas tumbang dengan total panen Sonata dari para pasukan dari tim Onyx. Ada Tifa dan Ben! Momen! Dengan adanya Lutfi dan kawan-kawan tidak bisa melindungi secara Lutfi dan Kairi lagi dan lagi. Untuk kedua kalinya dia terbang ke depan. Dia melupakan energinya. Kairi, what's happened Kairi? Dan gol terbuka kali ini Bigetron. Mereka pegang kendali tapi masih ada Xavero, lihat. Masih berani ke Xavero. Dan Xavero, Sensitive everybody, mencoba untuk bertahan, untuk karena belakang tapi Eman, tembakan peringatan harta tatanet Sonata. Wah itu kalau misalkan Xavero maju lebih dalam lagi akan Pecah ada itu. ancaman udah pasti. Meletak gitu. Apalagi Emannya ready dengan si Halberd. Jadi alangkah baiknya Onyx disengage dan untuk kedua kalinya dengan Hanzo yang sama Kairi melakukan sebuah fatal mistake dan itu bisa menjadi ancaman untuk sekarang karena Bigetron mendapatkan Lord yang akan bergerak ke area bottom lane. Wah, di tengah-tengah team fight Itu masalahnya. semua mistakes berubah Itu gak semuanya. Ji. Satu, Sans tumbang ketika dia nggak sadar damage-nya cukup untuk dari seorang Eman. Itu miscalculate yang benar-benar berubah segalanya dan lihat Kairi sekarang udah mulai ditanggulangin. Harusnya seperti ini kejadiannya. Iya. Yang dia kena burst damage di depan, tapi ada bagian belakang akhirnya balik ke belakang. Udah. Tapi kalau dia ke depan sih, itu udah gak ada hope lagi menurut gue selama. Udah nggak mungkin bisa. Dengan di tengah seperti itu, udah nggak ada yang bisa menyelamatkan Kairi. Lagi rame banget kan. Sekalipun ada Netherrealm ya. Iya, tapi ground defense juga sebenarnya Onyx gak terlalu bagus loh, Be. Iya, karena bawain Valir ya, yang dimana ini akan memperlama juga bagaimana clear power. Hanya berharap kepada Xavero untuk bisa melakukan clear dengan cepat. Lagi. Oke, berangkat Xavero tapi lihat di sana Sans. Dengan ada Hatta dari Sonata dan lagi Eman. Eman targetnya dia dari 1000 orang di depan sana Profesor. Bisa loh kenanya ke arah belakang. Gak ada body block ya. Body blocknya harus dikeluarin sih sama Keyboy. Karena mungkin disitulah tugasnya Baxia di pick untuk game kali ini. Dan ini gimana Body cara- block. Gimana cara Sam selamat dari traction pulse? Gak ada cara dia kabur selain pakai flicker dong. Iya, kalau nggak Berarti pasti flicker, kesedot. udah pasti akan menggunakan gerakan ini, gerakan Vengeance Flame mau nggak mau. Ya buat sekarang, ya Onyx hanya bisa bertahan dan menunggu momentum. Tapi di balik sini kalau misalkan kita lihat Bigetron, mereka bisa start duluan. Ada Luke, ada I'm Offended. Jadi siapapun yang akan tertarik di sana pasti bakal dalam ancaman, apalagi Eman udah mulai online nih dengan Sky Pierce Evac. Ah ini dia. Kita lihat landing jauh yang sempat tadi dibahas oleh kita bertiga. Kenapa kita membingungkan landing jauh yang dimiliki dari tim Bigetron? Karena Onyx selalu punya jawaban akan hal tersebut. Iya, Dan kalau tapi- mungkin 4 lawan 5, burst damage-nya masih cukup dari Onyx. Dan Bigetron menahan di bush yang begitu penting. Keyboy harus hati-hati, bisa minta tolong kok ke Sans.
untuk cek mapnya. Oke, atas benar-benar jadi landing yang krusial nih. Karena gue rasa ketika Kairi muncul itu instan banget sih. Padang dan juga Granger kan. Satu Oke. round dia jadi cukup. Udah show ya di bagian mid lane, jadi top lane sempat bisa untuk Kiboy? Kiboy. Oh my god, Kiboy! Termakan begitu saja kah? Dan lihat trigger dari Revitalize yang masih ditahan Kiboy. Hampir di tempat yang sama. Yang sama. Itu dia. Ya udah nggak usah ingetin saya, kita akan balik lagi fokus ya. Iya. Untuk iya, sekarang iya, karena iya. ada Radiant Armor, jadi untuk damage magicnya sedikit ketahan. Tapi balik lagi, kalau yang kena lini belakang ini nggak bakal bisa ketolong. Oke, dan itu dia. Kalau dia udah nggak ada Kiboy, itu berat juga Profesor. Sekarang Lutfi yang akan jadi badan untuk tukar ke arah Kiboy kalau dia tumbang. Nggak bakal lama, Prof. Oke. Lutfi kelar, ini cepet banget. Di setup juga. Oh, Kairi show di bagian atas dan gak ada pindah ke Linja, informasi yang penting. Belum. Oke, San, jadi target utama. Dia di depan sana para pasukan dari tim Onyx, mereka terperangkap. Kiboy. Harus untuk ke belakang dan belakang Kiboy. Udah harus keluarkan Revitalize dan kali cara untuk pulang. Dan itu dia harta dan Sanata Plus. Kayak bisa aktif. Lord kembali dari set. Kembali setup ulang. Lutfi, dia nggak ada di kondisi yang bagus. Dia harus isi darahnya dulu, tapi kuantitas. Unggul jumlah dari Bigetron. Gak ada yang follow. Ada Pinnacle Ninja. Selama masih ada Pinnacle Ninja itu nggak masalah. Ya tapi balik lagi, nggak ada yang nge-follow Kiboy tadi ketika mendapatkan Moreno. Dan memang mungkin tujuan dari Kiboy cuma pengen nge-trigger flickernya aja. Tapi ternyata dua tim ini cukup sabar ya untuk dari spellnya. Ya, tapi masih Hero jalan kaki dan Lord. Kembali di set sekarang. Itu dia di set begitu saja. Moreno memberikan informasi yang cukup mahal untuk ke belakang. Kairi bakal ke arah. Lord bakal lakukan tunggu begitu saja sampai ada take down. Cepatkan. Kairi termakan dan Retribution belum berhasil mendapatkan Lord. Takeover yang gagal tadi Kairi sudah mencoba. Pinnacle Ninja, Vision yang terbuka. The best thing yang bisa didapatkan adalah Luke. Dan juga spell dari Luke yang sudah ke-trigger. Lord untuk Bigetron. Team fight jangka panjang yang sangat perfect untuk Bigetron. Tinggal gimana eksekusi gamenya untuk sekarang. Karena kalau kita lihat dari kesiapan itemnya Kairi udah punya damage. Dia udah cukup dari segi damage. Dan tinggal kita tunggu bagaimana eksekusi dari Bigetronnya. Sans nggak boleh buka badan. Dia nggak boleh. Kiboy. Lihat, distraction. Para pasukan dari tim Onyx kalau misalnya dia ngebuka badan dan ini bahaya banget. Lihat untuk ke arah belakang jadi sebuah target utama dan itu dia Lutfi. Lutfi hilang. Gimana Sans? Gimana Savero? Seinstan itu, tembakan dari Moreno plus tembakan dari Eman, magical dan physical tidak tertahankan. Iya. Bahkan Vengeance aja nggak kepencet itu. Lihat, Vengeance nggak kepencet, bahkan Anafel membuka body block di depan sana. Membuat para pasukan dari tim Onyx mereka kehilangan dua base turretnya. Dan di arah mata belum menjadi target utama dan ini bencana! Mereka nggak boleh kehilangan satu member lagi karena ini berbahaya untuk para pasukan dari tim Bigetron. Fokus, coba didapatkan oleh tim Bigetron. Clear, jadi jauh dan naik Vengeance. Juga serang Kiboy, di bawah nggak serang Kimi. Dan bahkan nampaknya dari set terbesar. Membuat Kiboy yang hilang tapi Savero hanya mengusir Anafel, bukan Eman. Eman bener-bener dijagain dengan sangat ketat dan 3 base turret pecah. Tapi Onyx masih bertahan. Jadi dia masih bisa defense. Walaupun 3 base turret hilang, tapi game belum berakhir. Masih berlanjut. Jangan sampai kejadian yang sama terulang lagi. Bigetron, tiket playoff mereka sudah di depan mata. Tapi Satu ingat- kaki mereka sudah ada di Velodrome. Tapi ingat, semakin di depan mata, semakin orang terburu-buru untuk menggapai. Itu dia. Jangan greedy. Keuntungan ada di tangan dari Bigetron sekarang. 3.800 gold lead. Memang tidak terlihat banyak, tapi setupnya bisa dipegang sama Bigetron. Terutama di area jungle dan juga area sungai. Blade of Despair dari Eman, karena balik lagi Eman belum bisa ditumbangkan dan dia rain dengan Rose Gold Meteor. Damage-nya sudah sangat cukup. Dan jalan kaki untuk Eman. Sekarang pertanyaannya adalah inisiasi atau cover dari Luke nih. Karena Eman jujur kalau misalkan dia terekspos posisinya, dia akan sangat mudah sekali untuk tertangkap. Jujur Prof, ini kalau Luke ada baiknya dia harus siap-siap untuk cover sih. Kenapa? Karena biarin Finn aja yang mainin momen untuk inisiat. Dia bisa sama Kimi, bisa double, bisa combo. Dan karena ada Anafel juga gak sih? Lini depannya jadi kayak perfect gitu loh. Iya nggak masalah, kan? Tapi kalau misalnya ngomong Luke yang ngebuka dan gagal, itu chance-nya juga kecil. Luke untuk bisa balik, Ya maksudnya chance-nya kecil banget. jagain ketika Kairi masuk kan. Iya, Dia udah cukup. pegangin Kairinya aja, dan ditembakin sama Moreno atau Eman kan. Bikin bayangannya linglung aja. Iya. Tapi Wah. kalau ada momennya, nggak salah juga sih. I'm Open the Flicker, Ruby tetaplah hero momentum. Beda sama Cici lah. Ya, tapi- Walaupun build-nya sama. Dia yang tahu momentum tersebut. Iya, Kalau dia yang bener, maksa, harus kalau mahal. dia yang maksa, wah dari owning seperti ini bisa kembali lagi. Kayak Council tapi, mereka kan Vision harus Oke, depan bahkan. Boy. Savero mundur ke arah belakang, ada semua jawaban ditangkap
adalah set. Anapel tercekat. Luffy menjadi korban kedua. Membuat para pasukan dari tim Onyx masih lebih mahal. Masih lebih mahal karena retribution di tangan dari seorang Anapel harus hilang. Dan sedangkan dari tim Onyx, mereka punya chance untuk bisa ngambil Lord kali ini. Tapi mereka masih tetap tarik nih. Mereka tetap mau kasih pressure. Kairi kelihatan lagi melakukan defense. Dan kayaknya Onyx bakal tenang. Gak ada retribution soalnya. Pelan tapi pasti Onyx mencoba untuk building ulang karena mereka kali ini menarik goldnya pelan-pelan. Apalagi sudah mulai memasuki waktu di mana Kairi harus bersinar. Ini adalah Lord Evolve. Iya, Kairi bersinar ini. 18 menit. 18 menit. Dan untuk numbangin ke arah seorang Giveaway berat nih. Udah pasti ya. Berat banget ini. Ini semua proyektil damage-nya bakal ketahan sama tameng dari Baxia itu sendiri karena itu merupakan pasif dari Baxia. Light armor dan juga regen. Ini udah cukup banget. Dan jangan lupakan di bagian top lane Kairi Show. Lord sudah dimulai. Karena Kairi ini show pakai pindah ke ninja. Dan itu dia tugasnya Giveaway untuk meredam tapi dampaknya retribusi di shot point. Ambil untuk dalam pelanggan para pasukan dari Onyx tidak akan tinggal diam. Dari sorot yang off point tapi lihat. Lutfi terlalu sakit dan sah. Mengeluarkan flickernya untuk menghentikan para pasukan dari tim Bigetter tapi tak mampu. Malah pindah ke ninjanya kali ini yang harus pecah. Tapi mereka dapat satu sih. Ini udah lumayan banget untuk menangin jumlah 4 lawan 5. Tapi Lord Evolve, Lihat di mid lane. Lihat, Lordnya berkumpul. Bahkan Anapel di sana dengan sosok immortality-nya masih terlalu kuat. Bersama dengan Moreno yang bisa memberikan healing damage dengan sangat maksimal. Fokus ke arah band. Udah mulai terdeteksi Sapphire mengeluarkan zaman force. Tapi Lutfi! Astaga Lutfi langsung meledak begitu saja. Membuat para pasukan dari tim Onyx kali ini berhasil melakukan clear. Dan bahkan Onyx masih bertahan dengan adanya Anapel. Dengan damage yang terlalu besar, masih pede dengan immortality, tapi Giveaway mencoba untuk menutup kembali Giveaway. Zaman force. Luka, mata di Luka, ini akan menjadi sebuah jawaban. Karena para pasukan dari tim Onyx, mereka kembali lagi diserang dengan super minion yang mereka miliki. Masih kuatkah? Karena wave minion yang masih ada. Luka. Dan zaman force kembali keluar. Sonic. Oh tidak mau terlalu terburu-buru, Luka menjadi pilihan bersama dan bakal yang di depan sana. Emang berhasil di cover. Itu dia kenapa jawabannya. Luka memilih untuk cover. Masih bisa bertahan. Onyx lagi-lagi di hebatnya gempuran dari Bigetron. Seakan tidak berpengaruh, 3 lane best turret sudah gak ada. Dengan Lord Evolve masih gak bisa juga. Oh no, masalahnya itu Lord Evolve. Bahkan 1 buah poin kill pun cuma dari Lutfi yang bisa mereka dapatkan. Ya, whatever kill ya untuk Lutfi. Iya, whatever kill lah untuk Lutfi. Karena balik lagi dia emang tugasnya dari lini depan yang harus dikorbankan. Sementara ini kalau kita lihat dari komposisi item dan segala macamnya udah pasti late game yang paling priority adalah Winter dan Immortal. Ya, bahaya sih. Karena masuk di menit 20 ya, jangan lupa respawn time itu lama banget loh. Lama banget. Siapapun yang dimakan, even itu rover mid lane apapun. Satu aja. Itu berdampak sekali. Iya. Dan Dan 70 detik lebih udah pasti. saya balik lagi sih, Staff juga harus ingat Profesor. Kalau dia itu bisa terkena damage dari Eman yang nge-burst bisa di samping dari atau manapun arahnya. Karena DPS kan sistemnya. Dan jangan lupa juga nih, Moreno yang dari tadi mungkin dalam posisi yang baik-baik aja karena death-nya 1. Tapi dia sebenarnya selalu jadi incaran. Jadi sebenarnya ini balik lagi Bigetron harus bermain cover juga di waktu yang bersamaan walaupun mereka lagi unggul. Yes, betul banget. Lihat Moreno, ini dia ngebuka badan kayak gitu, bukan berarti nggak masalah. Tergantung, kalau visionnya jelas untuk Kiboy di mana, nggak masalah. Tapi kesundul sekali sama Kiboy, follow up-nya di flicker sama Sans, itu bisa bahaya juga loh. Oke Lord, kembali di setup. Ini bukan Lord yang mudah loh, sakit dan keras. Tapi lihat Moreno, dia tahu akan hal tersebut, nggak masalah. Oke. Masalah adalah di mana mereka pinter karena Eman udah mencari posisi udah paling jauh. Dan sedangkan lihat ini berbanding terbalik dengan Onyx yang bisa ngebuka badan kapanpun karena dia tahu punya Pinnacle Ninja. Masalah terbesar adalah cuma di lane jauh nih. Semua dari minion yang ngedorong, itu jadi pressure tambahan untuk Onyx. Laning management balik Laning lagi. management ini bakal berat banget. Dan jangan lupa Lord juga nggak bisa di instan ini. Eman bahkan sampai membuat War Axe ya. Untuk bisa mendapatkan spell fam tambahan. Dikejar lagi dan Kiboy masih mencari target sepertinya. Kiboy bisa zoning 2 seenggaknya. Bisa banget. Bisa zoning 2. Karena balik lagi ya damage proyektil udah pasti bakal ke deny dengan adanya Baxia. Dan sekarang menunggu momentum Lord yang bakal di open lagi. Bigetron. Bigetron bener-bener unggul banget dari 3 wave minion ini. Atasnya juga. Atasnya kedorong. Bawah dan atas harus ada yang show. Oke, kali ini show di arah bottom lane bahaya ini para pasukan dari tim
Bigetron harusnya memasang tim fight 1. Mencoba menarik ke arah Sas dari belakang sana dan berhasil ditutup itu saja dengan Lutfi. Mencoba untuk memberikan seorang sosok Anafel bertahan tapi nampaknya Lutfi masih bisa bertahan. Anafel masih ada immortality dua-duanya. Tapi nampaknya Finn Minion. dan Minion menuju ke arah Pesture. Lepaskan sedikit. Fokus menuju ke arah base, dapat melihat apa yang terjadi, tapi perpasukan dari tim Bigetron. lepaskan. Mereka harus lepaskan. Savero masih mau lebih, Moreno di depan sana, dan bahkan Savero mencoba untuk membaikkan semaksimal mungkin dan Savero mencoba untuk mendapatkan warga. Apakah berhasil dan itu dia Kimo coba dan Anafel berhasil mendapatkan dan Kairi harus tumbang begitu saja. Ini Pancana Bigetron Hitspawn berhasil mendapatkan momentum. Savero saya pribadi nggak akan bisa cukup lama di depan sana. Baik time yang mahal, gak akan ada gunanya. Gak bisa. Fokus sekarang mid lane-nya. Dan itu dia, what a time! Dan Bigetron berhasil